Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai penggunaan paket tracer untuk melakukan konfigurasi inisial router. Jadi kita melakukan konfigurasi awal untuk perangkat router. Dalam hal ini saya menggunakan software paket tracer untuk mensimulasikan proses konfigurasi awal untuk perangkat router. Di sini saya menggunakan paket tracer dengan versi 7.3.1 dan pada halaman kerjanya ada perangkat PC dan satu perangkat router. Nah, hal yang pertama sekali ketika kita melakukan konfigurasi awal untuk perangkat router, tentunya kita harus menghubungkan atau mengakses router tersebut. Nah, ada 3 cara dalam mengakses perangkat Cisco, terkhusus dari perangkatnya router. Ada pakai konsol, SSH atau telnet. Nah, kalau kita baru pertama sekali melakukan konfigurasi sebuah perangkat router ini, maka yang kita gunakan adalah metode akses konsol. Untuk melakukan konsol, kita harus menggunakan kabel konsol. Nah, di sini saya ulangi kembali untuk konsolnya. Untuk menghubungkan antara PC ke router, ketika kita melakukan akses konsol, kita di sini memilih kategori connection di packet tracer ini. Kemudian di sini ada pilihan koneksi yang bisa kita gunakan. Nah, untuk kabel konsol itu warna biru ini kita pilih. Kemudian diklik pada PCA pada port RS232, lalu dihubungkan ke router pada port konsol. Nah, proses seperti ini kita melakukan akses perangkat router R1 melalui PCA menggunakan kabel konsol. Setelah kabel konsol kita pasang, kita klik PCA, kemudian kita pilih menu desktop, lalu diklik terminal. Nah, setelah diklik menu terminal akan ditampilkan settingan bit per secondnya berapa, data bitnya berapa. Nah, yang settingan seperti ini kita pakai saja, langsung kita klik OK. Nah, setelah klik OK, muncul tampilan terminalnya seperti ini. Kita tekan enter, muncul prompt router. Nah, kita sudah berada di mode user accept mode. Karena ini belum dikonfigurasi awal, maka nama hostnya masih router. Nah, kita masuk ke privilege accept mode dengan mengetikkan enable, kemudian enter. Lalu kita masuk ke show running config. Nah, ini kita bisa lihat konfigurasi apa yang sudah ada di sini, atau kita bisa lihat sini sudah ada hostname defaultnya yaitu router. Kemudian interface gigabitnya ada 2, yaitu gigabit Ethernet 00 sama gigabit Ethernet 01. Port serialnya ada 2, serial 000 dan 001. Kemudian fast Ethernetnya ada 4 ya. Fast Ethernetnya ada 4. Nah, itu berapa port yang bisa kita lihat di router ini ya. Lalu kita ingin mengubah hostname defaultnya dari router menjadi R1 ya. Kalau kita ingin merubah hostname, kita masuk ke global configuration mode dengan cara ketikkan configure terminal. Nah, kemudian diklik hostname R1.
sudah berubah, hostname awal defaultnya adalah router menjadi R1. Lalu kita kasih password untuk ke privilege-nya. Privilege mana kita kasih password, contohnya adalah Cisco ya. Enable kita kasih password untuk privilege, masuk ke privilege-nya class ya. Enable secret class. Maka ketika ada user yang mau mengakses ke privilege mode, maka nanti passwordnya adalah class. Lalu untuk mengakses sebuah konsol atau menuju ke user exit mode, kita kasih password ya berupa Cisco. Caranya line console 0, kemudian password Cisco, lalu login, exit. Berarti passwordnya sudah ada dua, password menuju konsol atau masuk ke user exit mode, kemudian password menuju akses privilege exit mode. Nah, kemudian untuk mengasih banner, nah, kita bisa kasih banner MOTD, kemudian tanda pagar, dilarang akses bagi yang tidak berkepentingan. Nah, seperti itu. Dari tanda pagar. Jadi banner MOTD, tanda pagar, enter. Nah, password tadi sudah kita setting. Nah, bagi yang tadi masih plain text, passwordnya kita bisa kasih enkripsi dengan cara service password encryption. Nah, perintah ini digunakan untuk mengencrypt semua password yang masih plain text. Nah, kemudian selanjutnya ketika kita ngasih IP address, ya kita bisa kasih IP address untuk nanti internetnya. Atau kita kasih dulu, kita buka dulu akses internetnya supaya bisa remote connection ya. Nanti kita line VTY 04, berarti ada 5 user yang bisa koneksi remote connection. Kemudian password masih Cisco, login, exit, login, exit. Nah, berarti kita sudah mengaktifkan line VT-nya untuk akses telnet. Berikutnya kita kasih IP address ya, IP address pada sebuah interface yang ada pada router 1, interface flash ethernet misalkan 00. Jadi interface 01 interface gigabit 00, kemudian IP address 192.168.0.1.255.255.255 ini MAC address. No shutdown. Maka interface gigabit 00 dengan IP 192.168.0.1 sampai mas 255.255.250 sudah aktif ya. Oke. Nah, kemudian
kita coba uji coba aksesnya, kita exit dulu, Ctrl Z, kemudian exit. Nah, kita sudah keluar dari modenya iOS. Kita ketika enter, maka akan muncul banner yang sudah kita pasang tadi, dilarang akses bagi yang tidak berkepentingan. Nah, akan ditanyakan password untuk masuk ke user exec mode ya, passwordnya konsol. Tadi kita sudah setting passwordnya user exec mode atau passwordnya konsol adalah Cisco. Nah, ketika kita sudah berhasil masukin passwordnya user exec mode, maka modenya menuju ke user exec mode. Lalu masuk ke privilege mode, enable, maka akan ditanyakan password untuk akses ke privilege mode. Nah, tadi kita sudah buat password privilege mode yaitu class ya. Class. Nah, sudah berhasil masuk ke privilege mode. Nah, demikian konfigurasi awal untuk settingan pada router. Kita sudah merubah hostname, kemudian memberikan beberapa password yaitu password user exec mode, password privilege mode, kemudian password untuk line VTY atau telnet. Kemudian yang terakhir juga kita sudah berikan IP address pada salah satu interface router 1 yaitu gigabit interface 00. Mudah-mudahan tutorial ini sangat bermanfaat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.